sifat-sifat operasi aljabar itu sebetulnya sama saja dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ya. Bedanya kan di aljabar itu ada variabelnya seperti itu. Nah, untuk apa sih kita mempelajari sifat-sifat operasi aljabar? Ya tentunya untuk mempermudah kita menyelesaikan soal-soal, lalu juga untuk mempermudah kita menemukan bentuk yang ekuivalen dengan bentuk aljabar yang lain gitu ya. Jadi dalam bentuk aljabar itu ada misalkan dua bentuk seperti berbeda tapi itu sebetulnya sama gitu nilainya ya. Nah, dengan sifat-sifat operasi aljabar ini kita akan lebih mudah memperoleh bentuk tersebut ya ketika diminta misalkan seperti itu. Nah, sifat-sifat yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu pertama distributif. Ini bentuk umumnya, jadi ada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan ya. Nah, ini yang di dalam kurung ini cara untuk memperolehnya gitu ya. Nah, ini bentuknya yang dihasilkan yang ekuivalennya itu AB tambah AC. Kalau A kali B kurang C itu ekuivalen dengan AB kurang AC. Jadi sebetulnya kalau kita sudah memahaminya bisa langsung dari A kali B tambah C itu sama dengan AB tambah AC. Yang atas itu yang ini nih cara memperolehnya gitu ya. Nah, untuk A kali B tambah C dan A kali B kurang C itu merupakan bentuk faktor. Kalau AB tambah AC, AB kurang AC itu namanya bentuk jabaran. Jadi kalau misalkan kita diminta menyajikan dalam bentuk faktor, kita ya patokannya ke sini ya bentuknya. Kalau bentuk jabaran berarti patokannya ke yang ini. Berikutnya komutatif. Komutatif itu simpelnya ya pertukaran gitu ya. Nah, di sini ada A tambah B itu kalau tukar posisi gitu ya, jadi B tambah A sama saja. Untuk perkalian pun sama, A kali B dan B kali A atau AB sama dengan BA. Kemudian asosiatif. Kalau simpelnya bagi saya asosiatif itu ya pengelompokan. Di sini A tambah B yang dihitung terlebih dahulu, kemudian hasilnya ditambah C. Itu akan sama hasilnya dengan kalau B tambah C dulu yang dihitung, kemudian ditambahkan dengan A. Gitu. Begitupun dalam perkalian. Jadi, untuk komutatif dan asosiatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Kenapa pengurangan dan pembagian itu tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif? Nanti kita akan uji ya. Nah, di sini kita sifat distributif dulu, ini bentuk umumnya. Kita akan coba menyelesaikan soal yang disajikan. Di sini ada satu perintah, ada dua, itu bentuk aljabar ya. Ini kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk jabaran. Nah, berarti yang ini nih, AB tambah AC tujuan kita atau AB kurang AC. Untuk A karena perkalian terhadap penjumlahan ya ini tujuannya AB tambah AC ya. Kita tulis dulu bentuk umumnya. Nah, ini soalnya kita pindahkan 3 kali X tambah 2. Ini mudah saja ya. Nah, ini 3 kali X, 3 kali X. Ini tambah, pindahkan ke sini tambah 3 kali 2. 3 kali 2. Hasilnya bentuk jabarannya 3 kali X, 3X tambah 3 kali 2, 6. Berarti bentuk jabaran dari 3 kali X tambah 2 itu 3X tambah 6. Jadi 3 kali X tambah 2 itu ekuivalen dengan 3X tambah 6. Coba teman-teman bisa di rumah mencoba ganti nilai X-nya dengan berapa gitu. Nanti hasilnya akan sama. Yang penting kalau X di sini 2, ini pun 2. Kalau di sini 5, di sini pun 5. Seperti itu ya. Untuk yang B, ini perkalian terhadap pengurangan. Tujuan kita yang ini nih. AB dikurang AC. Kita tulis dulu rumus umumnya. Ini soalnya, nah caranya sama, 8 kali 2M, 8 kali 2M, ini 8 kali negatif 5. Nah, karena di sini negatifnya sudah ditulis, berarti ini hanya 5 saja, tidak perlu ditulis lagi negatif 5 gitu ya. Nah, untuk bentuk jabarannya ini 8 kali 2M, 16M, 8 kali 5, 40, tapi di sini ada negatif ya. Positif 40 kali negatif 1, negatif 40 ya. Oke, untuk yang kedua ini kebalikannya nih.
diminta dalam bentuk faktor. Kalau bentuk jabaran itu paling mudah ya, lebih mudah gitu. Karena tinggal ya kali-kalikan aja. Ini A kali B, A kali C gitu ya. Kalau bentuk faktor agak memerlukan beberapa langkah, tapi kalau teman-teman mau mempelajarinya itu akan mudah ya gitu. Nah, untuk bentuk faktor itu kita harus mengingat tentang FEB, faktor persekutuan terbesar. Di sini ada soal 12N tambah 6. Tujuan kita itu kan bentuk faktor, berarti ini nih, yang ini. Kalau karena ini tambah berarti nanti tujuan kita itu bentuknya A kali B tambah C ya. Kita tulis dulu bentuk umumnya. Ini boleh ditukar? Boleh, karena ini sama dengan kan. Jadi ini yang AB tambah AC saya simpan di ruas kiri, karena tujuan kita adalah A kali B tambah C. Nah, langkah pertama, jadi gini teman-teman, ini kan tujuan kita A-nya ya, mengeluarkan A, AB tambah AC. Kita lihat ke sini, apakah 12 sama dengan 6? Tidak ya, berarti 12 dan 6 itu belum jadi nilai A. Ya, kalau ini sudah sama, itu berarti misalkan ini 6N, ini 6, berarti ya tentu A-nya itu langsung 6 gitu ya. Tapi di sini masih beda, jadi kita harus mencari nilai A dengan cara mencari FEB dari 12N tambah 6. Nanti ya tergantung soalnya. Kebetulan soalnya di sini 12N dan 6, ya mencarinya dari 12N dan 6. Kita akan mencari FEB menggunakan tabel saja yang mudah ya. Ini 12N dan 6 ini kita harus bagi dengan bilangan prima terkecil. Kita coba dengan 2 ya. 12N bagi 2 bisa ya 6N ya. 6 bagi 2, 3. Nah, 2 ini bisa membagi 12N dan 6. Karena kita mencari FEB, berarti kita tandai karena bisa membagi keduanya ya, kedua suku. Sekarang kita coba bagi 2 lagi. 6N bagi 2 itu 3N. 3 bagi 2 itu tidak bisa, kita tulis 3 saja. 2 ini karena tidak bisa membagi keduanya, hanya bisa membagi 6N saja, jadi tidak perlu ditandai. Kemudian ini 3N dan 3 tidak bisa dibagi 2 lagi ya, kita gunakan bilangan prima 3. 3N bagi 3 itu N, 1N gitu ya, 1 tidak ditulis, N saja. 3 bagi 3 adalah 1. Kemudian 3 ini bisa membagi 3N dan 3, kita beri tanda. Nah ini sudah 1, tinggal ini ya, bagi N bagi N 1, ini 1. Jadi untuk mencari FEB itu kita hanya mengalihkan saja, ini yang ditandai 2 dan 3. Jadi FEB dari 12N dan 6 itu adalah 2 kali 3, yaitu 6. Nah kita sudah peroleh nih nilai A, yaitu 6. Kebetulan sama nih dengan konstanta ini ya. Sekarang selanjutnya kita mencari nilai B dan C. Dengan cara apa? Dengan cara membagi 12N dan 6 dengan FEB yang sudah kita temukan atau dengan nilai A yang sama, kebetulan 6 ya. Jadi 12N bagi 6 itu 2N. 6 yang ini yang konstanta dibagi 6 yang nilai A itu 1. A, B, C sudah ditemukan, kita tinggal masukkan saja ke dalam bentuk sini. Jadi 12N tambah 6 itu bentuk faktornya itu adalah 6N tambah 1 ya. Ini tujuan kita sudah dapat. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya ada sifat komutatif. Sifat komutatif pertukaran ya. Kita akan uji dengan beberapa nilai gitu ya. Pertama kita akan menguji di sini diketahui variabelnya n punya nilai 2 gitu ya. Jadi di sini nanti pada contoh ini kalau ada nilai n berarti itu kita bisa ganti dengan 2 ya. Pertama kita akan menguji dulu yang penjumlahan. Ini kita hanya menguji ya. Jadi belum membuktikan, hanya menguji saja. Jadi teman-teman nanti di rumah juga bisa coba dengan nilai lain. Ini kita ada contoh 6N tambah 3 sama dengan kita tukar 3 tambah 6N. Apakah sama tidak ya? Kita coba masukkan nilai N-nya, ganti nilai N-nya dengan 2, jadi 6 kali 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 6 kali 2. Ternyata hasilnya sama, 15 ya.
Nanti teman-teman boleh coba dengan nilai yang lainnya. Sekarang yang perkalian. 6N kali 3 sama dengan 3 kali 6N. Sebetulnya kalau di perkalian ini langsung terlihat bahwa sama ya hasilnya, tapi biar tidak penasaran kita ganti N-nya dengan 2 dan 36 ya, sama. Nah, teman-teman di rumah boleh mencoba lagi, siapa tahu ada nilai yang ternyata menggugurkan untuk bahwa ternyata penjumlahan itu tidak berlaku sifat komutatif misalkan. Boleh diuji seperti itu, coba cari ya. Kalau di sini sih sejauh ini sifat komutatif ya berlaku karena sama hasilnya. Nah, kemudian ini kita karena di sini katanya hanya berlaku penjumlahan dan perkalian, berarti seharusnya pengurangan tidak ya. Kita uji. 6N dikurang 3 apakah sama dengan 3 kurang 6N? Kita ganti nilai N-nya dengan 2. Ya, ternyata 6N kurang 3 itu dengan N2 itu hasilnya 9. Kalau 3 kurang 6N dengan nilai N2 itu negatif 9. Berarti hasilnya tidak sama ya. Gitu. Berarti tidak berlaku sifat komutatif. Sekarang yang pembagian. Untuk A bagi B itu tidak sama dengan B bagi A. Kita coba 6N bagi 3 apakah sama dengan 3 bagi 6N? Kita 6N bagi 3 itu 2N ya, 6 bagi 3 2, ini N. Kalau 3 bagi 6N itu 1/2N. Kita ganti N-nya dengan 2. Ya, ternyata memang beda. Kalau 6N bagi 3 hasilnya 4, 3 bagi 6N hasilnya 1/4. Berarti ini memang tidak berlaku sifat komutatif ya. Teman-teman boleh uji dengan nilai lain. Tapi ini dengan contoh C dan D ini sudah menggugurkan bahwa memang ini tidak berlaku sifat komutatif. Berikutnya adalah terakhir sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu dikelompokkan gitu ya. Pertama A tambah B dulu baru tambah C. Ini bentuk umumnya gitu ya. Kita coba uji yang penjumlahan dulu. Ini ada contoh soal. Kebetulan satu variabel ya. Ada 6M tambah 4M, kita menghitung ini dulu, baru ditambah 3. Kalau yang ruas kanan, 4M tambah 3 dulu, baru ditambah 6M. Nah, 6M tambah 4M itu 10M tambah 3. Kalau ini, 4M tambah 3 tidak sejenis, ya berarti tulis lagi saja. Jadi 6M tambah 4M tambah 3. Tapi ini masih bisa disederhanakan ya. 10M tambah 3 ini 6M tambah 4 baru sejenis. Di 10M tambah 3 sama hasilnya ya. Nah, teman-teman, sifat asosiatif itu maksudnya gini, misalkan suatu saat teman-teman dapat soal nih 6M tambah 4M tambah 3, ini kan tidak sejenis ya yang di dalam kurung ini. Teman-teman boleh ubah bentuknya menjadi 6M tambah 4M tambah 3 gitu. Jadi ini kan bisa langsung dijumlahkan gitu karena sejenis seperti itu ya. Jadi sifat-sifat operasi dalam bentuk aljabar itu gunanya untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Jangan jadi malah lebih sulit gitu. Kan ini kalau dapat soal yang ruas kanan ini kalau diubah ke ruas kiri ini lebih mudah ya kan, bisa langsung dijumlahkan seperti itu. Nah, contoh kedua ini untuk bentuk perkalian ya. Nah, ini tidak sama atau tidak sejenis ya karena variabelnya tidak sama. Kita coba 6M kali 4N dulu baru kali 3. Kalau ini 6M dikali 4N kali 3. Nah, ini 6M kali 4N 24MN kali 3. Ini 6M-nya tetap karena ini 4N kali 3 dulu yang dioperasikan. Tapi hasilnya tetap sama ya, 72 mn. Ini juga sama 72 mn gitu. Nah, untuk yang pengurangan dan pembagiannya boleh teman-teman coba di rumah apakah benar ada yang itu tidak berlaku sifat asosiatif. Dan untuk penjumlahan dan perkalian juga silahkan dicoba saja ya. Siapa tahu ada yang memang ternyata dengan nilai ini tidak asosiatif nih gitu. Silahkan dicoba untuk penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagiannya gitu ya.
Oke, teman-teman, seperti itu contoh dari sifat-sifat operasi hitung bentuk aljabar. Untuk berikutnya kita akan mempelajari tentang pemodelan bentuk aljabar ya. Oke, teman-teman, sekian penjelasan materi tentang bentuk aljabar pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.